kecil bernama Hinokura, ada seorang pemuda bernama Tomo yang ingin menjadi koki hebat. Namun Tomo dikenal sebagai koki bodoh karena selalu salah memasak. Kadang ia mencampur gula ke dalam sup asin atau memanggang ikan dengan kulit pisang. Meski begitu, Tomo tak pernah menyerah dan tetap tersenyum sambil berkata, "Aku akan jadi koki terbaik di Jepang." Penduduk desa menertawakannya. Tapi Tomo punya mimpi besar, memasak untuk kaisar di istana. Setiap hari Tomo berlatih dengan tekun mencoba resep baru dan teknik memasak yang berbeda. Suatu hari seorang pria tua misterius datang ke warung Tomo, menarik perhatian dari semua pengunjung dengan aura yang penuh teka-teki. Ia mencoba sup Tomo yang penuh kesalahan rasa, tetapi malah tertawa terbahak-bahak mengundang keheranan dari semua yang ada di sana. "Kau tahu, rasa makananmu sangat mengagetkan. Tapi jujur, kau tidak meniru siapa-siapa," katanya dengan senyum yang cerah. Pria tua itu mengaku sebagai mantan koki istana membangkitkan rasa ingin tahu di hati Tomo dan pengunjung lainnya. Tomo dengan penuh harapan menyajikan semangkuk nasi kari stroberi pedas kepada bocah kecil yang dikenal rewel, berharap makanan ini bisa mencuri perhatian si anak. Anak itu mencicipi dan terdiam, seolah waktu berhenti di antara rasa dan kenangan yang mengalir dalam setiap suap. Lalu dengan mata berkaca-kaca ia melanjutkan rasanya. Seperti makanan terakhir yang dimasak ibu sebelum ia pergi. Tomo terkejut mendengar kata-kata itu, menyadari betapa dalamnya makna makanan yang ia buat untuk si anak. Namun di balik kejutan itu ia merasa bangga karena berhasil menyentuh hati si bocah dengan masakannya. Tomo berdiri di dapur mencampurkan bahan-bahan dengan penuh perhatian, bertekad untuk menyenangkan neneknya yang pemarah. Dengan setiap irisan jahe dan biji bunga matahari yang ditambahkan, ia merasakan harapannya tumbuh. Saat sup mulai mendidih, aroma hangat menyebar ke seluruh rumah, mengingatkan nenek akan kenangan indah masa lalu. Ketika ia menyajikan sup di atas meja, rasa gugup menyelimuti Tomo, berharap neneknya akan menyukainya. Dengan sendok pertama nenek mencicipi sup dan ekspresi di wajahnya perlahan berubah menjadi keharuan. Air mata mulai mengalir di pipi nenek saat dia mengingat kembali kenangan indah bersama suaminya. Tantangan ketiga ini menjadi yang tersulit, menghadirkan seorang samurai pendiam yang terkenal karena ketidakmampuannya mengekspresikan emosi. Tomo merasa cemas dan bingung berdiri di dapur dengan berbagai bahan yang tak bisa ia olah menjadi masakan yang layak. Akhirnya ia memutuskan untuk membuat nasi putih polos, berharap kesederhanaan akan menyentuh hati sang samurai. Dengan tenang ia meletakkan nasi di atas meja, tanpa mengucapkan sepatah kata pun merasakan ketegangan di udara. Sang samurai tanpa berkata-kata mulai mencicipi nasi tersebut dengan hati-hati, seolah mencari kembali sesuatu yang hilang. Pria tua itu kembali dan mengangguk, "Kau bukan koki bodoh. Kau hanya belum percaya pada lidahmu sendiri." Tomo dibawa ke istana di mana semua koki di sana penuh teknik tinggi dan aturan ketat. Namun kaisar meminta sesuatu yang berbeda, sebuah inovasi di tengah tradisi. Tomo memasak sup jagung dengan teh hijau dan kulit jeruk, kreasinya sendiri, sebuah kombinasi yang tak biasa. Semua orang ragu mempertanyakan pilihan Tomo dalam menciptakan hidangan tersebut. Tapi saat kaisar mencicipi, ia hanya berkata, "Rasa yang tak pernah aku temui, dan justru itu yang membuatku hidup kembali." Dengan senyuman Tomo mengingat perjalanan hidupnya dari desa kecil ke dapur istana, bertekad untuk membagikan ilmunya kepada generasi muda. "Kadang menjadi bodoh hanyalah cara lain untuk jadi jenius," katanya sambil tersenyum. Sejak itu Tomo tak lagi disebut koki bodoh, ia dikenal sebagai koki dengan lidah hati. Dengan semangat ia mulai mengajarkan resep-resep sederhana, mengajak anak-anak untuk merasakan keajaiban memasak.